Itu buat diri lo di 16 tahun yang lalu. Ya. Oke, balik lagi di Tech Talk, ruang diskusi di mana teknologi bertemu dengan strategi. Kali ini gue gak akan bahas seputar produk secara spesifik. Gue bakal nanya-nanya ke Mas Reza, salah satu teknisi di Wahana Piranti yang jam terbangnya tuh udah jauh banget dah terbangnya. Udah lintas negara kalau dia jam terbangnya Mas ya. Ya, alhamdulillah. Kenalkan guys, nih salah satu teknisinya Wahana yang secara ilmu tuh udah GG lah, asik. Ya Mas ya? Alhamdulillah, Mas. Mas, gue mau nanya-nanya intinya seputar pengalaman gue aja sih. Gue nggak akan, ya kalau misalkan ada produknya secara spesifik untuk lo jawab ya nggak apa-apa juga tadinya. Gue mau nanya tuh gini, apa sih yang bikin lo pertama kali tertarik untuk jadi seorang teknisi IT, Mas? Oke. Kalau untuk terkait itu sih sebetulnya nggak ada hal spesifik yang mendasari untuk memulai di dunia teknis ya Mas. Karena emang terjebak aja. Ya terjebak aja gitu. Nah dari awal kuliah juga memang ambil jurusan manajemen informatika di D3, kemudian lanjut ke S1-nya di teknik informatika. Nah skenario awalnya itu mulai dari manajemen informatika itu kan lebih banyaknya ke terkait software sistem informasi gitu kan. Nah dari situ juga mulai akhirnya untuk berimprovisasi gitu kan. Di dalam sebuah sistem informasi software itu harusnya ada hal yang paling mendasar yang harus kita ketahui, yaitu hardware. Nah hardware itu menjadi fondasi utama gitu kan kita untuk menjalankan sebuah software atau sistem informasi. Itu menjadi celah pertama gitu. Kenapa pengen jadi ke teknis juga? Nah ini kalau IT yang bener nih guys. Kalau gua kan lulusan IT nih, cuma nggak ngerti. Kalau IT yang bener kayak gini, kalau IT yang nggak bener gini nih. Enggak lah, seharusnya dunia IT itu cakupannya kan luas. Kalau berbicara IT-nya aja ya Mas. Ya, spesifik kan mungkin ke arah IT software, developer, ataupun infrastruktur. Nah itu baru mungkin yang ke spesifik. Udah berapa lama sih Mas lo jadi? Mulai itu dari 2010, sekarang 2026. 16 tahun? Kurang lebih 16 tahun. Berapa perusahaan udah? Kalau perusahaan sebetulnya dengan Wahana ini ada 4 perusahaan. Berarti ya? Wahana tuh perusahaan keempat ya. Di Wahana aja lo udah jalan 4 tahun. 4 tahun. Ya 2 Juli kemarin pas 4 tahun. 4 tahun. Ya. Lu selama jadi teknisi itu disuruh nge-hack Facebook orang gak? Kalau untuk ke arah sana selalu ada, pasti. Pasti ada. Ya, karena memang ketika orang berbicara orang IT itu harus dituntut serba bisa. Serba bisa. Ya, apapun itu gitu, case yang berkaitan dengan IT atau bahkan dengan elektrikal gitu. Pernah itu, tuh ditanya? Iya. Apa saya ditanyain terkait kayak misalkan Facebook, terus juga perlu kayak misalkan lupa password ataupun diambil orang gitu kan. Itu salah satunya. Kemudian hal-hal yang lain kalau misalkan di proses di lapangan misalkan ada hal-hal yang kadang tidak berkaitan dengan IT pun ya kita harus bisa gitu. Harus bisa. Nih kalau gue jalan bareng ya sama Mas Reja di event, itu kan kadang kita ini ya prepare dulu kan. Itu udah kayak MacGyver teman-teman. Ya, ada satu ketika gue di event kita nggak dapet kursi ya Mas ya. Ya. Dan gue beli kursi guys, kursi kayu kayak gitulah. Dan yang ya kita masak kursi udah gitu kita bawa kamera Rockware. Cuma kan nggak ada bracketnya tuh di FP. Dia kali sama Mas Reja pakai kabel tis. Nah, karena hal-hal yang kayak begitu tuh kalau di lapangan itu harus memang kita dituntut bagaimana solvingnya gitu. Iya, karena waktu itu kan kita berpikir sayang banget kamera kalau cuma kita taruh aja kan ya. Betul. Mau nggak mau kita harus
tampilkan juga gimana kamera itu kerja kan. Iya. Ini gimana nih Mas caranya? Untung Mas Reja bawa kabel tis tuh waktu itu ya kan. Sambungin aja udah. Nempel juga tuh Rockware RB 10 lumayan besar tuh, panjang kan, lumayan. Nah, dari 16 tahun Mas, lu kerja di dunia IT khususnya sebagai technical. Ada nggak sih Mas pengalaman-pengalaman yang paling berkesan? Pasti kan lu udah melanglang buana juga nih, di wahana aja udah kemana-mana kan? Iya. Jarang pulang mulai. Sekali onsite bisa paling lama berapa? Kemarin 2 bulan. 2 bulan, ya, 2 bulan lo nggak pulang. Sampai tahun baru di kotanya orang gitu. Tahun baru di kota orang sendirian ya waktu pada saat itu ya? Iya, sendiri. Selain itu apa lagi Mas? Pengalaman yang paling berkesan Mas? Ya kalau untuk di pekerjaan ya, terutama di IT gitu kan. Kesan yang paling ngena gitu di diri, bagaimana caranya kita bersikap dan juga bekerja kadang-kadang tidak serta-merta harus di bagian kita gitu kan. Ada beberapa hal-hal yang mungkin partnya orang lain tapi tidak bisa dikerjakan, tapi kita bisa bantu. Tapi ini dari sisi IT juga? Teknis ataupun non-teknis. Lah terus gimana kan? Maksudnya udah ada bagian masing-masing kan? Ya, cuma kadang-kadang kan kalau misalkan terkait dokumentasi gitu kan, terus juga report, yang awalnya kita kan hanya bagian teknis nih, kita hanya tahu scope of work kita hanya di teknis. Cuma di samping itu ternyata harus ada dokumentasi, kayak misalkan dalam sebuah project gitu kan, ada banyaklah dokumen-dokumen yang mesti harus kita submit, terus dokumen-dokumen yang memang di luar dari pekerjaannya IT gitu kan. Admin harusnya kan? Admin harusnya. Terus lo kerjain juga? Ya, mau tidak mau, suka tidak suka ya harus dikerjain. Cuma ya poin positifnya untuk hal-hal yang tidak berkaitan dengan IT pun kita bisa mempelajari itu. Dan alhamdulillah next step-nya pun akhirnya dipercayakan untuk ambil sertifikasi project management. Sertifikasi project management berarti ada sesuatu hal yang positif setelah itu dilakukan gitu, walaupun itu bukan di luarnya wewenang IT gitu. Bukan cakupan kerjaan lo lah ya, bukan linian lo ya. Betul. Nah Mas, ada nggak sih misalkan satu kejadian atau masalah nih, lu udah pusing banget nih, ini kok nggak soft, nah itu gimana Mas? Sering. Hah? Sering itu kan berarti banyak ya? Iya. Coba lu bisa ceritain nggak? Tapi balik ke pribadinya masing-masing ya Mas. Tapi kalau saya secara pribadi menanggapi sebuah masalah itu tidak harus serta-merta mengeluarkan ekspresi yang stres gitu, enggak. Saya pribadi tipikal yang ya simpel-simpel aja lah. Pasti ini selesai gitu. Positif vibes banget ya guys. Ya itu salah satu poin penting yang sampai saat ini tetap saya pegang. Segala sesuatunya ketika memang kita mau berusaha, mau kita kerjakan, pasti solve. Terus lo ngapain tuh? Ngopi dulu? Tinggal dulu? Salah satunya ngopi, mikir dulu gitu nih gimana kan, aja. Mikir dulu gitu kan. Dan ada beberapa juga di waktu itu di Purwokerto, di mana awal mula saya masuk wahana piranti teknologi. Di situ saya belum familiar dengan teknologi hyper convert infrastruktur, tapi saya harus mengerjakan itu sekalipun secara knowledge masih sedikit sekali. Terus gimana itu? Ya, karena memang mindset kita diarahkan untuk berpikir positif, terus juga berpikir kalau misalkan suatu case, suatu masalah gitu kan. Kalau misal kita masih ada usaha untuk mengerjakan, pasti ada jalannya, dan benar. Gitu. Gila ya. Nggak bisa nih gue kayak gini. Nggak bisa. Gue kalau udah ketemu kepancing dikit aja emosi udah pasti pasti. Dan satu hal, ketika jadi orang teknis, hal yang paling penting itulah jangan panik. Jangan panik. Ya. Ketika sudah panik, itu sudah dipastikan 80%, 90% nggak akan jalan itu kerjaan. Ya salah satunya ya butuh kopi, butuh ngerokok dulu gitu kan. Ya hal-hal yang begitu yang seharusnya yang simpel gitu kan, tapi karena memang bawaan kita panik, akhirnya solusinya tidak ketemu. Ini nih yang harus gue belajar dari Mas Reja.
Jangan panik. Kalau udah panik kayak bahaya juga ya Mas ya. Kalau panik ya misalkan apalagi lu sekarang kan lebih ke infrastruktur ya. Betul. Salah cabut, salah colok sedikit ya. Gila. Berarti gue mau nanya tantangan terbesar juga kayaknya nggak ada yang besar banget tantangannya kalau dijawabnya jangan panik. Yang penting ngopi ngerokok. Ya kalau tantangan terbesar mungkin ada lah, cuma balik lagi lah bagaimana cara kita menyikapi tantangan itu gitu. Nah kan lu bilang udah pasti ada tuh Mas tantangan terbesar. Emang ada Mas? Ada. Selama lu on-site gitu apa? Ada. Ketika memang dalam satu proyek kayak kemarin di Kalimantan gitu kan, SOW-nya tidak dibuat secara detail, SOW-nya ya dalam artian tidak spesifik lah gitu kan, dan hampir saya bilang wah ini pekerjaan kayak nggak ada SOW-nya nih, semua hal kita kerjakan gitu. Tapi karena memang bawaan kita pribadi dan saya secara pribadi bawaan ya udahlah gitu kan, memang pekerjaan yang mungkin di luar dari SOW kita dan kita bisa bantu apa udahlah gue bantu aja biar cepet gitu ya. Betul. Cepet pulang ya. Betul. 2 bulan coy di Kalimantan coy. Dan itu juga 2 bulan karena memang produk yang kita mau pasang itu mesti harus dikirim dulu dari Taiwan waktu itu. Oh gitu. Berarti emang ada waktu tunggu barang tersebut juga untuk sampai di sana baru kita kerjain ya. Betul. Lu udah berapa kota sih Mas total Mas selama di Wahana Mas? Yang belum cuma Papua. Yang ini dari pulau nih ya, berarti Sumatera udah, Jawa pasti ya. Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, NTT, NTB, Papua doang yang belum. Ayo dong Bapak Ibu government di Papua yang mau kerja sama Wahana, nanti biar Mas Reja yang datang. Tenang, dia teknisi handal ya. Salah satu technical yang paling dipercaya sama temen-temen. Iya. Alhamdulillah. Ya hampir semua barang produk yang dijual udah lu coba ya Mas? Hampir semua udah. Secara basic iya. Kan? Dan walaupun itu bukan barang produk yang saya pegang, dan saya juga mesti harus tahu dong sedikit-sedikit gitu kan. Karena sekalipun saya sebagai teknikal gitu kan, ketika memang bertemu dengan partner atau user gitu kan, ketika user tanya emang di Wahana Piranti jualnya apa aja, kalau saya nggak punya jawaban nggak enak dong gitu kan. Nah itu juga jadi salah satu poin penting ya, seorang teknisi itu nggak mesti harus melulu teknisi semua gitu kan. Jadi sedikit banyak ya tentang produk tahu. Ini kejadian kemarin deh, belum lama ya Mas ya. Lo disuruh backup. Ya. Ada salah satu technical kita juga harus segera mungkin untuk datang ke user karena ada sesuatu yang urgent. Mas Reja tuh diminta untuk salah satu produk network enterprise. Yes. Dan dia belum pernah pegang. Kalau gue sih males ya. Ya gimana, maksudnya kita belum pernah pegang, kita belum pernah pelajari, tiba-tiba diminta untuk datang backup ya Mas ya? Ya. Karena profesionalisme dan profesionalitasnya, doi datang guys. Ya. Nyamperin ya. Gokil nih. Teknikalnya Wahana nih, coy. Dan teman-teman yang lain juga teknikal, saya rasa juga punya main point yang sama. Mereka juga punya naluri untuk saling backup sesama teman, itu juga sama. Oh itu gue yakin pasti sih. Iya. Karena memang kita kan biasa di Wahana itu ya saling backup ketika partnernya Wahana kan nggak cuma 1-2 partner Wahana itu kan banyak, ketika kebetulan ada trouble, ada masalah di satu waktu kan kita juga harus tetap saling backup dan kerennya itu solving. Ya, alhamdulillah. Solving guys. Jadi tenang aja. Mas, itu kan gue ngeliat nih dari tadi lu positive vibes banget. Apa sih caranya biar lu semakin termotivasi itu, ngejaga motivasi lu tuh tetap stabil gitu? Yang pertama niat. Itu yang pertama, niat ya. Niat saya bekerja itu dari pandangan saya yang beragama Muslim, kita yang beragama Muslim gitu kan. Saya punya prinsip
kerja itu adalah ibadah untuk kita. Itu satu yang poin. Yang kedua, saya bekerja itu untuk keluarga, anak istri gitu. Udah 2 ini cukup sebenarnya. Niat anak istri di rumah nunggu kita pulang ya. Hanya itu aja sih sebetulnya. Iya. Gue bingung. Positif banget aja. Nah, Mas. Iya kan, kalau lo kan secara pengalaman, secara obrolan tadi diskusi kita tuh positif vibes banget nih. Tapi kadang tuh pasti ada hal kecil yang sering diabaikan sama teman-teman ya. Sebenarnya seberapa penting sih pekerjaan seorang teknisi itu? Seberapa penting? Dibilang sebetulnya ya semua pekerjaan penting ya. Semua pekerjaan. Seharusnya ya. Karena memang masing-masing tiap kerjaan itu pasti punya skupnya masing-masing gitu kan. Kalau misalkan di teknis sendiri ya saya rasa lumayan sangat penting karena dia menjadi sebuah landasan gitu kan untuk sebuah operasional, apalagi di dunia IT gitu kan. Itu yang menjadi landasan utama di teknis gitu kan. Nggak ada technical juga pusing juga tuh kalau ada trouble apa-apa ya kan? Ya. Mas, gue mau nanya nih, kalau seandainya kita balik deh, lu balik ke awal banget karir lu, ya kan? Apa sih nasihat yang bakal lu kasih buat seorang Mas Reza di berapa? 16 tahun yang lalu? 16 tahun yang lalu gitu. Pasti kan perjalanan juga bakal mempengaruhi lu kan? Iya. Kalau lu balik lagi, kalau gue balik apakah sama nih lu dengan positive vibes lu, ataukah memang di saat itu masih ada rasa berontak? Oh enggak sih, kalau untuk berontak enggak. Cuma kalau misalkan emang harus balik lagi ke 16 tahun yang lalu ya tetap saya akan bangun karakter yang seperti ini. Bagaimana caranya mempunyai pandangan, pikiran ya yang positif aja lah. Dan saya juga bersyukur sampai detik ini saya masih bisa mempertahankan itu gitu. Dan saya juga pengennya ke teman-teman yang lain, teman-teman partner user ataupun teman-teman di satu pekerjaan gitu kan. Bagaimana caranya kita bisa membantu ke semua gitu kan dan bisa bermanfaat untuk semua. Itu aja. Itu buat diri lo di 16 tahun yang lalu. Ya. Apakah itu akan sama ketika itu lu kasih ke orang lain? Ya. Itu kan sama. Dengerin teman-teman. nih gue jadi apa ya? Lebih cocok jadi motivator kan? Bukan teknikal, kayaknya jadi motivator tuh lebih cocok, Mas. Oke, Mas. Yep. Pertanyaan terakhir dari gua. Gimana sih lu ngelihat seorang teknikal dengan teknologi yang terus berkembang di masa sekarang dan masa depan? Karena menurut gua teknologi itu nggak akan pernah mundur. Yes. Teknologi itu akan selalu maju. Perubahan-perubahan tuh pasti akan ada. Yang tadinya nggak ada AI, sekarang ada AI. Ya, nulis di papan tulis, sekarang bisa tulis di TV. Ya kan, kita nulis di papan tulis, tiba-tiba tulisannya bisa ada di TV. Betul. Nah itu lu gimana tuh Mas ngelihat peran lu sebagai seorang teknikal, Mas? Ya kalau di teknikal ataupun di lini lainnya gitu kan, masalah perkembangan teknologi gitu kan, itu dari kitanya pun memang harus ada niat untuk belajar. Yang pertama, karena perkembangan teknologi itu sekarang wah super sangat cepat gitu. Nggak bisa kita lawan juga. Nggak bisa. Nah di sisi lain juga sekarang kan ada nih perkembangan artificial intelligence atau AI gitu kan. Nah kalau saya pribadi menganggap AI itu adalah sebuah tools yang bisa berjalan berdampingan dengan saya, bukan suatu ancaman. Oke. Karena di dunia teknis kadang-kadang kalau misalkan kalau sekarang kita butuh sesuatu yang cepat, kita bisa mengandalkan artificial intelligence. Dalam artian di sini ya artificial intelligence itu bukan suatu tantangan buat orang teknis, karena di situ kita bisa menjadikan dia tools mempercepat pekerjaan kita gitu kan. Itu salah satunya. Oke. Thank you Mas Reza. Siap. Sebagai motivator di podcast kali ini.
Karena gue melihat Mas Reja ini bukan seorang teknikal, guys. Seorang motivator, teman-teman. Thank you, Mas ya. Terima kasih Waktunya banget. Sama-sama. udah ngobrol-ngobrol, sharing cerita pengalaman, Siap. motivasi buat teman-teman teknikal yang lain. Oke. Oke. Guys, Wahanian, thank you udah nonton sampai akhir. Sampai ketemu lagi di podcast Tech Talk berikutnya. Bye. Bye.